Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke. Silakan, Kak. Ya, anak-anak. Sudah. Baik, kalau sudah terlihat, suara Ibu juga terdengar jelas ya? Iya, Ya, sudah terdengar. ya hari ini kita akan belajar mengenai biologi. Nah, materinya apa saja yang ada di biologi kelas 7 semester 1. Nah, yang pertama yaitu mengenai bab klasifikasi. Lalu yang kedua adalah bab organisasi kehidupan, dan yang ketiga adalah bab transformasi energi dalam sel, ya. Kemudian sebentar. Di sini, jadi kita selama kelas 7 semester 1 ini akan mempelajari 3 bab ya. Untuk klasifikasi, apa saja yang dipelajari? Yang pertama ada metode ilmiah, ciri-ciri makhluk hidup, sistem klasifikasi makhluk hidup, pengenalan mikroskop, dan klasifikasi makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, fungi, lantae, dan animalia. Sedangkan bab kedua di organisasi kehidupan, kita akan belajar mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sedangkan di bab ketiga, yaitu transformasi energi dalam sel, kita akan belajar mengenai fotosintesis dan respirasi. Nah, itu adalah peta materi selama semester 1 pelajaran biologi. Berarti hari ini kita masuk ke bab klasifikasi, yaitu kita akan belajar mengenai metode ilmiah. Ya. Nah, metode ilmiah. Pertanyaannya di sini, apakah kalian suka dengan sains? Sains itu apa sih? Sains itu IPA, dan IPA itu ya salah satunya terdiri dari biologi, ya. Kemudian, apakah kalian suka bertanya-tanya tentang suatu objek yang kalian temukan dan ingin memecahkan masalah tersebut sehingga kalian temukan jawabannya? Jadi biasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu saja menemukan masalah-masalah yang ingin kita ketahui jawabannya atau yang ingin kita pecahkan, ya. Lalu langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang kalian temui, terutama dalam hal sains, lebih spesifiknya dalam biologi, ya. Nah, yuk mari kita simak materi berikut untuk menjawab semua pertanyaanmu, ya. Jadi, ketika kita menemui suatu masalah yang perlu pembuktian jawabannya, maka di sini di dalam sains, khususnya di biologi, ada suatu tahapan yang disebut dengan tahapan metode ilmiah. Ya, nah metode ilmiah ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Lalu yang kedua, observasi atau pengamatan. Sedangkan tahapan yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Ya. Dan yang keempat, melakukan percobaan atau istilah lainnya adalah eksperimen. Dan terakhir, tahapan terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, ini untuk membuktikan jawaban dari pertanyaan yang kalian temui ketika menemukan suatu masalah, maka harus melalui tahapan metode ilmiah ini yang terdiri dari 5 tahapan. Dan tahapan ini harus dilakukan secara runtut atau berurutan. Ya, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari tiap tahapan metode ilmiah. Tahapan yang pertama yaitu merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah, Ibu ulangi. Jadi,
Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Jadi, ketika kalian menemukan suatu masalah, maka masalah tersebut harus dirumuskan untuk mencari tahu jawabannya apa. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Ini. Jadi kalau kita ketemu suatu masalah, maka kita rumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Lalu, kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Dan perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Itu mengenai tahapan rumusan masalah. Selanjutnya, yaitu tahapan yang kedua, observasi atau nama lainnya pengamatan. Observasi atau pengamatan kita lakukan untuk mengumpulkan informasi atau data, yaitu dapat melalui kegiatan dengan menggunakan panca indera atau studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi, laki-laki di zaman dulu tuh lebih fashionable di teknik laki-laki sekarang, ya. Jadi yang lebih banyak berputar itu pakaian laki-laki. Jadi, setelah merumuskan masalah tadi, sudah kita tulis dalam bentuk pertanyaan, maka langkah yang kedua, observasi atau pengamatan. Dari pertanyaan tadi, kita kumpulkan informasi atau datanya. Bisa dengan pengamatan panca indera kita, berarti bisa menggunakan hidung, mulut, telinga, ya, kulit, ataupun indera pengecap lidah. Nah, ini kita kumpulkan semua datanya menggunakan pengamatan panca indera. Ya, lalu bisa juga dengan studi literatur, yaitu bisa menggunakan jurnal-jurnal. Kalian bisa cari di internet yang jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga itu apa? Yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Ya, hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi nama lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Jadi tadi tahapan yang kedua apa tadi? Yaitu observasi atau pengamatan. Setelah kita mengumpulkan data, kita susun hipotesisnya atau dugaan sementara. Atau dugaan sementara dari jawaban pertanyaan di rumusan masalah. Ya, ini apakah sifatnya jawaban ini sudah pasti benar? Tidak, tapi bisa salah ataupun bisa benar. Nah, ini makanya kita buktikan hipotesis kita ini nanti melalui tahapan berikutnya. Apakah hipotesis kita benar atau salah? Nah, tahapan berikutnya yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan. Dan percobaan harus dilakukan dengan teliti, sehingga didapatkan data yang akurat. Lalu, percobaan atau eksperimen dilakukan dengan membuat rancangan eksperimen yang melibatkan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel dalam penelitian ada 3, antara lain yaitu variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi
atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Kemudian, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama agar tidak terpengaruh terhadap variabel bebas yang diujikan. Ya, itu adalah 3 variabel dalam percobaan atau eksperimen. Jadi ada 3, ingat-ingat. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga variabel kontrol. Selanjutnya, tahapan berikutnya yaitu tahapan metode ilmiah. Yang kelima, membuat kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan. Nah, kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Nah, dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya itu benar atau salah. Jadi, setelah melakukan tahapan eksperimen tadi, ya, atau percobaan tadi, kita kan sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita olahkan datanya. Nah, setelah itu baru kita tarik kesimpulannya berdasarkan hasil dari eksperimen tadi. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, terbukti apakah hipotesis yang tadi kita buat itu diterima atau ditolak. Ya. Oke. Ini adalah daftar pustaka yang Ibu gunakan. Itulah materi mengenai tahapan metode ilmiah. Sampai sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas? Tadi ada variabel apa aja? Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada pendahuluan apa aja pendahuluannya kita? Pendahuluan, kalau ini hanya sebagai pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui. Ya, sekarang kalau Ibu minta kalian membuat suatu tahapan metode ilmiah yang dihadapkan oleh suatu kasus atau masalah, bisa tidak? Sudah jelas tidak gambarannya? Sudah, Bu. Sudah, benar. Bu, yang nomor 5, Bu. Membuat kesimpulan. Ya, Yardan kenapa? Yang nomor 5, slide nomor 5. Oh, slide nomor 5. Ini merumuskan masalah. Oh, oke lah. Aku ngerti kok. Sekarang, Bu, yang halaman pertama. Kenapa halaman pertama? Mau difoto. Ini peta materi. Iya. Ya, nanti Ibu akan share PowerPoint-nya di Google Classroom ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu metode ilmiah berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, dalam tahapan merumuskan masalah. Contohnya, kita punya dua jenis jeruk yang berbeda. Yang pertama ada jeruk Sunkist dan yang kedua ada jeruk Medan. Kita mau tahu nih, dari dua jenis jeruk ini, kira-kira manakah yang kandungan vitamin C-nya lebih banyak? Apakah jeruk Sunkist atau jeruk Medan? Nah, kalau udah ketemu nih permasalahan tersebut, otomatis kita masuk ke tahapan metode ilmiah, yaitu kita rumuskan masalahnya. Ya, di sini berarti harus dibuat dalam suatu pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya adalah lebih banyak mana
kandungan vitamin C pada jeruk sunkist ataukah jeruk medan. Ya. Tuh. Lalu tahapan yang kedua kita lakukan observasi atau pengamatan. Tadi kan bisa kita amati dengan panca indera, berarti contohnya kita amati kita amati struktur jeruk sunkist dan jeruk medannya, lalu kandungan air jeruk sunkist dan jeruk medannya, lalu dari segi keasaman jeruk sunkist atau jeruk medan, itu kita amati dengan sebaik-baiknya. Setelah diamati, lalu kita lakukan studi literatur, bisa dengan melihat sumber-sumber jurnal atau penelitian sebelumnya dari internet, ya. Lalu kita tahapan yang ketiga menyusun hipotesis. Nah, dari tadi yang rumusan masalah ini kita tentukan jawabannya atau dugaan sementaranya. Menurut kita berdasarkan hasil observasi atau pengamatan tadi itu jawaban yang benar apa? Nah, ini misalkan kita tentukan jeruk sunkist kandungan vitamin C-nya lebih banyak dibandingkan dengan jeruk medan. Itu adalah dugaan sementara kita ya dari jawaban dari rumusan masalah. Apakah sudah benar nih hipotesisnya? Belum tahu, karena harus kita buktikan melalui tahapan selanjutnya, yaitu percobaan atau eksperimen. Ya. Nah, untuk menjawab dari rumusan masalah dan hipotesis kita benar atau salah, kita bisa lakukan eksperimen dengan percobaan uji kandungan vitamin C. Nah, kalau yang masih belum jelas apa itu variabel terikat, bedanya dengan variabel bebas dengan variabel kontrol. Nah, kalau variabel terikat itu kan tadi yang dipengaruhi, berarti yang akan kita amati dalam hasil percobaan, yaitu kandungan vitamin C. Sedangkan variabel bebasnya itu adalah variabel yang mempengaruhi, berarti yang dibuat beda. Misalkan kita tentukan dari segi kematangan jeruknya, yang satunya misalkan matang, yang satunya setengah matang, atau dari segi ukuran jeruknya, misalkan yang satunya kecil, yang satunya besar. Sedangkan variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat sama antar dua perlakuan tadi. Ya, contohnya dari segi jumlah air perasan jeruk harus menggunakan jumlah airnya itu dua-duanya harus sama, baik sunkist maupun jeruk medan. Lalu jumlah tetesan atau mililiter betadin harus dibuat sama. Karena betadin ini adalah nanti dia sebagai zat untuk indikator uji kandungan vitamin C. Ya. Nah, setelah kita lakukan uji coba ini, ternyata sudah didapatkan hasil dari percobaan atau eksperimen kita. Nah, kalau udah dapat hasil, kita olah dan langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yaitu ditarik berdasarkan hasil percobaan, dan dari kesimpulan dapat kita ketahui apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Ternyata hasilnya betul, jeruk sunkist kandungan vitamin C-nya lebih banyak dibandingkan jeruk medan. Maka kita tulis kesimpulannya, hipotesis diterima, jeruk sunkist kandungan vitamin C-nya lebih banyak dibandingkan dengan jeruk medan. Itu penjelasan mengenai salah satu contoh penerapan dari metode ilmiah. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau sudah jelas, maka di sini Ibu akan memberikan modul dan 2 video untuk kalian pelajari lebih mendalam mengenai metode ilmiah. Nah, Ibu akan share di Google Classroom. Nah, setelah kalian pelajari, kalian juga Ibu minta untuk mengerjakan satu tugas, yaitu LKPD.
Nanti juga Ibu akan share di Google Classroom. Ya, untuk tugas LKPD itu paling lambat dikumpulkan hari ini jam 8 malam atau pukul 20 WIB. Paham ya anak-anak? Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, maka kita cukupkan pertemuan. Kita kembali ke Google Classroom ya. Oke? Bu, saya mau tanya. Kenapa? Studi literatur itu apa? Studi literatur itu adalah kita membandingkan dengan melihat hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita cari datanya dari jurnal-jurnal atau dari sumber informasi, bisa dari internet, buku, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti seperti mencari fosil dinosaurus. Kenapa? Berarti yang studi literatur itu seperti mencari fosil dinosaurus, kan? Boleh, itu bisa contoh salah satunya. Ya. Oke, Ya, sudah ya, Bu, kita sekarang kembali. paham. Kita Terima kembali kasih, ke Bu. Google Classroom ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live.